Selamat siang, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya Agustina Maulidiani dalam program berita seputar Kalimantan Tengah yang kami sajikan secara aktual dan informatif. Disiarkan dari kawasan Gedung Batanggaring lantai 3 Kota Palangkaraya yang kami rangkum dalam sejumlah berita. Dalam rangka membekali keterampilan dan pengetahuan bagi para wartawan dan jurnalis terkait pemberitaan kriminal, maka Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan pelatihan jurnalisme kriminal. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 September 2020 pagi tadi. Nampak hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PWI Kalteng HM Haris Sadikin serta beberapa pengurus PWI Kalteng. Kegiatan diikuti oleh peserta yang merupakan wartawan perwakilan dari media cetak, online, elektronik, dan daring yang bertugas. Kegiatan juga menghadirkan narasumber diantaranya Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Hendra Rohmawan, serta wartawan senior Pahit Sediarsi Narotama yang juga selaku Ketua Seksi Pendidikan dan Pelatihan PWI Kalteng. Di sela-sela kegiatan, saat dibincangi Kalteng News, Ketua Panitia Kegiatan Pelatihan Jurnalisme Kriminal, Yohanes Frans Dodi menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM wartawan yang bertugas di Kota Palangkaraya, khususnya di Des Kriminal. Hari ini PWI Kalimantan Tengah menyelenggarakan pelatihan jurnalisme kriminal. Tentunya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia khususnya para wartawan yang bertugas di Kota Palangkaraya. Untuk jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 30 orang. Peserta berasal dari media cetak, online, dan elektronik yang ada di Kota Palangkaraya. Harapannya sendiri Bang melalui kegiatan setelah kegiatan ini apa? Harapan kami supaya teman-teman wartawan ini dapat memahami tentang tugas dan fungsi nanti di lapangan sehingga kedepannya tidak terkena kasus hukum. Lebih lanjut, Dodi juga berharap melalui kegiatan ini kawan-kawan wartawan bisa lebih memahami betul tentang tugas dan fungsinya terlebih saat berada di lapangan terutama di Des Kriminal, sehingga bisa menjauhkan diri dari persoalan-persoalan atau kasus hukum. Sementara itu, masih di hari dan tempat yang sama, Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah, HM Haris Sadikin menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar untuk membangkitkan kembali semangat dari kawan-kawan wartawan yang bertugas di Des Kriminal agar bisa lebih semangat lagi. Jadi gini, kita hanya ingin membangkitkan lagi semangat kawan-kawan bahwa mereka liputan di kriminal itu bukan liputan buangan. Liputan kriminal itu sebetulnya liputan menarik. Walaupun secara tren isu-isu kriminal itu terus menurun. Nah, pada masa-masa dulu isu-isu kriminal itu pernah menduduki ranking pertama dalam pemberitaan media. Kalau media itu nggak memuat satu atau dua berita kriminal itu rasanya hambar gitu. Nah sekarang kan kita hampir bisa pastikan hampir di semua media berita kriminal itu sangat jarang muncul gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin kawan-kawan yang liputan di Des Kriminal itu lebih mempunyai kreativitas dan inovasi. Kenapa? Karena mereka itu bukan bersaing antar media, tapi mereka bersaingnya dengan media sosial. Karena apa? Karena kejadian kebakaran, kejadian pembunuhan maupun kejadian tabrakan, kejadian hari ini, detik ini di media sosial sudah muncul. Sementara di media konvensional, media online itu muncul baru 1 jam 2 jam kemudian. Nah itu dituntut untuk kreativitas dan inovasi supaya pemberitaan yang mereka tulis, pemberitaan yang mereka sajikan itu lebih mempunyai nilai lebih ketimbang yang ada di media sosial. Ya, berarti harapannya harus ada inovasi juga, Bung. Ya, sekarang wartawan yang bertugas di Des Kriminal itu harus punya pemikiran yang terbuka, pemikiran yang bagus, punya ide-ide dan gagasan yang bagus, sehingga di dalam satu kejadian mereka bisa menyajikan sebuah fakta yang berbeda dengan yang lainnya.
Sambung Haris menuturkan, kendati tren pemberitaan kriminal saat ini sedang menurun, namun ada kalanya nanti justru pemberitaan kriminal menjadi sebuah informasi yang ditunggu-tunggu dan dicari oleh masyarakat. Bahkan, ujar Haris kembali menyebutkan bahwa pada era yang dulu, isu-isu kriminal sempat menempati posisi pertama pada masing-masing media. Selain itu, Haris juga menambahkan sebagaimana pengamatannya untuk berita-berita kriminal saat ini dinilai cukup menurun dan cukup jarang mewarnai sebuah media. Oleh sebab itu, dirinya pun mendorong agar media dapat melakukan sebuah inovasi, terlebih saat ini dengan maraknya media sosial atau medsos yang ada, maka akan sangat mempengaruhi keberadaan media-media konvensional maupun media online yang ada pada saat ini. Sebagai contoh, untuk sebuah peristiwa kebakaran, di mana untuk media konvensional atau media online mungkin harus menunggu proses beberapa saat dulu untuk bisa mengabarkan kepada masyarakat, namun akan berbeda dengan medsos yang mana saat itu kejadian atau peristiwa berlangsung, maka bisa jadi saat itu medsos sudah ada yang menayangkan terlebih dahulu. Hal inilah yang dimaksudnya agar setiap media bisa melakukan inovasi dengan menyajikan pemberitaan yang lebih inovatif lagi sesuai dengan kondisi fakta di lapangan. Dalam kegiatan tersebut juga, Ketua Saksi Pendidikan dan Pelatihan PWI Kalteng, Pahit S. Narotama, yang juga selaku narasumber dalam materinya menyampaikan bahwa pemberitaan kriminal menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk membentuk mental seorang sebelum menjadi wartawan. Sebab terang pemimpin redaksi berita kalteng.com ini juga menyebutkan dari lika-liku proses yang dilalui oleh seorang wartawan dari mulai mengumpulkan informasi dan data, kemudian mengolahnya sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah berita yang disajikan kepada masyarakat harus benar-benar akurat sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi wartawan yang benar-benar andal. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pengalaman ada wartawan yang begitu ditugaskan hari itu ke kamar mayat dia nggak pernah datang lagi. Bisa jadi karena dia takut. Ada juga wartawan yang ketika ditanya dia pertama kali tugas di kamar mayat, aduh nggak tahan bau formalin, dia bilang. Kalau bisa, bolehkah saya bertugas di tempat yang lain? Sudah menawar seperti itu, berarti mentalnya sudah perlu kita pertanyakan. Karena ketika dia sudah bertugas di kamar mayat, dia sebetulnya tidak hanya di kamar mayat, tidak harus dia ngendon di kamar mayat. Bisa jadi dia IGD-nya, bisa jadi dia bertugas di ICU-nya. Tapi ada wartawan-wartawan yang benar-benar pintar, benar-benar cerdas. Ketika dia ditempatkan di kamar mayat, hampir semua berita kriminal di hari itu dia dapat. Pengalaman dia ketika ngepost di kamar mayat, dia tidak harus nendon di kamar mayat, tapi dia sudah membina hubungan dengan petugas kamar mayat, petugas keamanan dengan security-nya, dengan petugas ambulan. Jadi ketika ada ambulan datang, security biasa nelpon dia, ini ada korban. Biasanya seperti itu. Nah, mengapa juga kita harus menempatkan wartawan-wartawan baru itu di desk kriminal? Selain karena kita membangun mentalnya, dia akhirnya nanti terbiasa. Dulu saya salah satu orang yang takut dengan mayat. Tetapi ketika saya menjadi wartawan, melihat tubuh orang hancur terlindas tronton, itu ngeri. Ngeri. Karena memang kita tidak biasa. Tetapi karena itu sudah tugas kita, bagaimana kita mengambil foto, bagaimana kita mengolah data, bagaimana ketika kita harus mencari tahu tentang siapa keluarganya, bagaimana kejadiannya, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan
kriminalitas dan korban itu tadi. Jadi itu pengalaman yang memang harus dilakukan oleh wartawan kriminal. Ada juga wartawan ketika ditugaskan dunia kriminalitas itu dia identik, kalau menurut saya identik dengan marah, merah, dan darah. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Dio Christian Aditama, Kalteng News TV melaporkan.